Halo guys, selamat datang di my channel yang membahas tentang history, bermaksud untuk membagi informasi. Semoga channelnya tidak sepi karena ceritanya sedikit mengedukasi. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang berdiri pada abad ke-7, dibuktikan dengan adanya prasasti Kedukan Bukit di Palembang. Sriwijaya menjadi salah satu kerajaan yang kuat di Pulau Sumatera. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta, berupa Sri yang berarti cahaya dan Wijaya berarti kemenangan, sehingga dapat diartikan dengan kemenangan yang bercahaya atau gemilang. Pada tahun 692 Masehi, Sriwijaya mengadakan ekspansi ke daerah sekitar Melayu. Melayu dapat ditaklukkan dan berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Letak geografis dari kota Palembang. Palembang sebagai pusat pemerintahan terletak di tepi Sungai Musi. Di depan muara Sungai Musi terdapat pulau-pulau yang berfungsi sebagai pelindung pelabuhan di muara Sungai Musi. Keadaan seperti ini sangat tepat untuk kegiatan pemerintahan dan pertahanan. Kondisi itu pula menjadikan Sriwijaya sebagai jalur perdagangan internasional di India ke Cina atau sebaliknya. Juga kondisi sungai-sungai yang besar, perairan laut yang cukup tenang, serta penduduknya yang berbakat sebagai pelaut ulung. Kehidupan beragama di Sriwijaya sangat semarak, bahkan Sriwijaya menjadi pusat agama Buddha Mahayana di seluruh wilayah Asia Tenggara. Diceritakan oleh Itsing bahwa di Sriwijaya tinggal ribuan pendeta dan pelajar agama Buddha. Salah seorang pendeta Buddha yang terkenal adalah Sakya Kirti. Banyak pelajar asing yang datang ke Sriwijaya untuk belajar bahasa Sanskerta. Kemudian mereka belajar agama Buddha di Nalanda, India. Antara tahun 1011 sampai 1023 datang seorang pendeta agama Buddha dari Tibet bernama Atisa untuk lebih memperdalam pengetahuan agama Buddha. Berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Pendiri Kerajaan Sriwijaya adalah Sri Jayasana. Menurut prasasti Kedukan Bukit yang bertarikh 605 Saka atau 683 Masehi, Kedatuan Sriwijaya pertama kali didirikan di sekitar Palembang di tepian Sungai Musi. Prasasti ini menyebutkan bahwa Tampun Dahiang berasal dari Minangkabau. Lokasi yang tempat dari Minangkabau masih diperdebatkan. Selain Palembang, tempat lain seperti Muara Jambi yaitu Sungai Batanghari di Jambi dan Muara Takus yaitu pertemuan Sungai Kampar di sebelah kanan dan Rio di sebelah kiri juga diduga sebagai ibu kota Sriwijaya. Daftar Raja-Raja Sriwijaya. Kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Nah, pada masa kejayaan ini Sriwijaya itu diperintah oleh raja yang bernama Balaputra Dewa. Ya, yang sudah dibahas tadi di atas. Ia memerintah sekitar abad ke-9 Masehi. Nah, pada masa pemerintahannya Sriwijaya berkembang pesat dan mencapai zaman keemasan, guys. Balaputra Dewa adalah keturunan dari dinasti Sailendra, yakni putra dari Samaratungga dengan Dewi Tara dari Sriwijaya. Hal tersebut diabadikan atau diterangkan dalam prasasti Nalanda. Balaputra Dewa adalah seorang raja yang besar di Sriwijaya. Raja Balaputra Dewa menjalin hubungan erat dengan kerajaan Benggala yang saat itu diperintah oleh Raja Dewa Paladewa. Raja ini menghadiahkan sebidang tanah kepada Balaputra Dewa untuk pendirian sebuah asrama bagi para pelajar dan siswa yang sedang belajar di Nalanda, yang dibiayai oleh Balaputra Dewa sebagai dharma. Hal itu tercatat dengan baik, guys, dalam prasasti Nalanda.
Dan Prasasti Nalanda saat ini berada di Universitas Nawa Nalanda yang ada di negara India sana guys. Bahkan bentuk asrama itu mempunyai kesamaan arsitektur dengan Candi Muara Jambi yang berada di Provinsi Jambi saat ini. Nah, hal tersebut menandakan bahwa Sriwijaya itu memperhatikan ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan agama Buddha dan bahasa Sanskerta bagi generasi mudanya. Kemunduran dan keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Para putra dewa itu dianggap sebagai raja yang membawa Kerajaan Sriwijaya itu ke puncak kegemilangannya. Namun pada dasarnya Sriwijaya itu mengalami masa kekuasaan yang gemilang sampai generasi Sri Marawijaya. Hal ini dikarenakan raja-raja setelahnya itu disibukkan dengan peperangan melawan Jawa pada tahun 922 Masehi sampai 1016 Masehi guys. Nah, banyak daerah kekuasaan Sriwijaya yang melepaskan diri. Hal ini disebabkan terutama karena melemahnya angkatan laut Sriwijaya, sehingga pengawasan itu semakin sulit. Keadaan sekitar Sriwijaya pun ikut berubah, tidak lagi dekat dengan pantai. Karena hal ini disebabkan aliran sungai Musi, Ogan, dan Komering banyak membawa lumpur. Akibatnya Sriwijaya tidak baik untuk perdagangan. Nah, pada tahun 1017 Masehi, Sriwijaya mendapat serangan dari Rajendra Chola dari Chola Mandala. Namun Sriwijaya masih dapat bertahan, sehingga pada tahun 1025 Masehi serangan itu diulangi, sehingga Raja Sriwijaya yang bernama Sri Sangramawijaya Tunggawarman ditahan oleh pihak kerajaan Chola Mandala. Pada tahun 1275 Masehi, Raja Kartanegara dari Singosari itu melakukan ekspedisi Pemalayu. Hal ini menyebabkan daerah Pemalayu lepas. Tahun 1377, armada Angkatan Laut Majapahit pun ikut menyerang Sriwijaya. Serangan ini mengakhiri riwayat Kerajaan Sriwijaya. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama itu ada Prasasti Kedukan Bukit. Nah, Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di tepi Sungai Tatang, yaitu di dekat Palembang. Prasasti ini berangka tahun 605 Saka atau 683 Masehi. Isinya antara lain menerangkan bahwa seorang yang bernama Dampun Kahiyang itu mengadakan perjalanan suci guys dari atau namanya Sidayatra dengan menggunakan perahu. Nah, ia berangkat dari Minangatamban dengan membawa tentara 20.000 personil. Yang kedua ada Prasasti Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo ditemukan di sebelah barat kota Palembang di daerah Talang Tuo. Prasasti ini berangkat tahun 606 Saka atau 684 Masehi. Isinya menyebutkan tentang pembangunan sebuah taman yang disebut Sri Setra. Nah, taman ini dibuat oleh Dampun Kahiyang Sriwijaya Naga guys. Yang ketiga, Prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu ditemukan di Palembang. Prasasti ini tidak diketahui angkanya guys, namun diketahui isinya itu berupa tentang kutukan-kutukan yang menakutkan bagi mereka yang berbuat kejahatan. Yang keempat ada Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ditemukan di Pulau Bangka berangka tahun 608 Saka atau 656 Masehi. Isinya terutama permintaan kepada para dewa untuk menjaga kedaulatan Sriwijaya dan menghukum setiap orang yang bermaksud jahat. Yang kelima ada Prasasti Karanggrahi. Prasasti Karanggrahi ditemukan di Jambi berangkat tahun 608 Saka atau 686 Masehi.
Isinya sama dengan isi prasasti Kota Kapur. Beberapa prasasti yang lain, yakni prasasti Ligor berangkat tahun 775 Masehi yang ditemukan di Ligor atau Semenanjung Melayu, dan prasasti Nalanda di India Timur